Otakon. Konbanwa minasan, genki desu ka? Hari ini kita bakal Beat to D alias Back to the Day. Anime apa yang bakal kita obrolin hari ini? Seperti yang udah kelihatan, Slam Dunk. Tapi sebelumnya, Slam Dunk ini adalah anime sport pertama yang aku tonton. Untuk ceritanya sih oke, ya tapi untuk ditonton tahun 90-an. Tapi kalau untuk ditonton sekarang, ya gitu deh. Sebelum kita lanjut nih, gimana kalau kita lihat openingnya dulu? Dozo! Sakuragi, seorang remaja yang kesehariannya lebih dikenal sebagai anggota geng, jatuh cinta sama Haruko setelah 50 kali ditolak sama cewek di masa-masa SMP-nya. Tapi Haruko jatuh cinta sama Rukawa yang jago banget main basket dan itu ganteng lagi. Setelah tahu kalau Haruko suka sama Rukawa yang masuk ke tim basket sekolah, maka Sakuragi memutuskan untuk masuk ke tim basket untuk mengalahkan Rukawa dan membuat Haruko menyukainya. Setelah masuk ke tim sekolah mereka, Sakuragi pelan-pelan belajar akan basket dan mulai menyukainya. Niat awal Sakuragi hanya untuk merebut hati Haruko, tapi lama-kelamaan dan pada akhirnya Sakuragi bertekad untuk menjadi pemain terbaik. Tidak hanya karena Haruko, tapi karena dia sudah sangat menyukai basket yang selama ini ia benci. Walaupun animenya sudah berakhir 20 tahun yang lalu, tapi aku tetap suka sama animenya. Ide tema yang realistik emang bener-bener bagus banget kalau ditonton tahun 90-an sampai sekarang. Tapi itu mengesampingkan episodenya yang gantung, yang cuma sampai 101, gantung banget. Sakuragi Hanamichi. Dia adalah salah satu karakter yang keren. Atau sometimes bisa juga dia itu satu karakter yang lucu. Entah karena dia polos atau karena dia blow on gitu. Tapi di satu sisi, bagian kerennya dia adalah ketika dia pantang menyerah dan dia always move on. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang yang suka galau, dan gagal move on. Gomen nasai, Sakuragi-kun. Atashi, basketballの小田君が好きなの。おめでとう、花道。中学3年間で振られ続けて50人。この大記録は誰にも破れねえぜ。てめえら。Buktinya adalah ketika dia ditolak 50 kali sama semua cewek-cewek yang udah dia tembak. Dan itu ketika masa-masa SMP-nya. Wah, nggak ada tuh kata-kata dia, gue nggak akan nembak cewek lagi, gue nggak akan suka lagi sama cewek gitu. Nggak ada kata-kata kayak gitu. Dan nggak ada itu yang namanya, gue mau bunuh diri, gue udah nggak mau lagi hidup di dunia ini. Ya kayak anak-anak zaman sekarang gitu, ala-ala galau-galau gitu. すみません。バスケットはお好きですか？バスケットはお好きですか？もろ好みだ。背が高いですね。ルカワ君とどっちが大きいかな？ルカは誰だ。知らん。うわあ、すごい筋肉。まあ足もスポーツマンなんですね。いえ、別に。私、赤木春子と言います。バスケットはお好きですか？大好きです。スポーツマンですから。おお、立ち直ったぞ。春が来た。この俺にもついに春が来た。高校生活に光が見えてきたな。 Haruko Akagi. Suka banget sama karakter cewek ini. Saking cintanya sama basket, dia jadi polos banget sama keadaan di sekitarnya dia.
Saking polosnya, sempat terpikir dari segitunya gelagat Sakuragi, masa dia nggak sadar kalau Sakuragi itu suka sama dia. Sedangkan Rukawa Kaede, karakternya dibuat bertolak belakang sama Sakuragi. Kalau kita lihat di animenya, dia tuh kesannya cool banget. Udah gitu, kalau dia ngomong, bibirnya rapet banget bibirnya itu. Dan di anime ini tuh bisa dibilang kalau dia tuh idamannya cewek-cewek gitu. Rukawa 1年10組ルカは楓だ。 Hobinya dia di sini bukan cuma tidur di kasur, tapi dia juga bisa tidur di kelas. Di sepanjang mata pelajaran dia bisa tidur. Udah gitu, dia juga bukan cuma tidur di saat itu juga, tapi dia juga bisa tidur di sepeda sambil denger lagu, terus sambil kayak orang mabuk gitu dia naik sepeda terus dia, akhirnya dia tidur. Rukawa. Tim Sohoku punya 5 orang anggota. Selain Sakuragi dan Rukawa, kapten timnya itu adalah Takenori Akagi. Kalau katanya Sakuragi sih, dia mirip gorila. 慌てんな、すぐ取ってやるから待ってろこのゴリラ男。 Emang kalau bisa kita lihat dia emang mirip gorila. Dan dia juga kakaknya Haruko. Jadi kalau masing-masing penonton Slam Dunk itu ngeliat Akagi, pasti kelihatan banget kayak pemain basket beneran. Soalnya tingginya hampir 2 meter dan dia itu posisinya center. Sedangkan Ryota Miyagi ini mirip-mirip sama Sakuragi. Bedanya adalah Ryota itu versi chibinya dari Sakuragi. Dia versi chibinya Sakuragi. Kalau Sakuragi itu tinggi, kalau Miyagi itu agak pendek. Dan perbedaan mereka lagi adalah Ryota ini jago banget main basket. Dia larinya cepet. 君が好きだと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時を打ち壊したい君が好きだと叫びたい Dan dia baru ditolak sama cewek 10 kali. 悪いけど私他に好きな人がいるからあんたとは付き合えないわ。ごめんなさい。これで高校に入って10人目1年余りの間に本気じゃないくせに。湘北に行っている友達に聞いたけど、あんた本当は好きな人いるんでしょ？湘北の同じクラスの子。そう気を落とすなって。上には上がいる。花道に比べりゃ君はまだ青い。10人がなんだ。 Terus ada satu lagi nih aku suka juga. Namanya Hisashi Mitsui. Hisashi Mitsui ini dulunya waktu SMP dia tuh MVP. Tapi karena dia ngerasa kalah sama Akagi, jadi dia pergi dari tim basket dan dia jadi preman. Keren sih. Ada satu hal yang aku gak suka tapi giginya ompong dan dia pakai gigi palsu. Nah, dia itu 3 pointer. Setiap dia nge-shot pasti selalu masuk. 君が好きだと叫びたい何もかも脱ぎ捨て心とかす言葉を見つけ出したい君が好きだと叫びたい今夜は返さない見つめるだけの日々なんて終わりにしよう I wanna cry for you Dan dia itu di sini jago banget. Tunggu dulu anak muda. Untuk para penggemar anime bergaris bawah sport, anime ini memang menarik, tapi untuk yang lain tidak bagus. Kenapa? Karena adegan komedi sangat banyak, terlalu kental setiap episodenya.
Maledizione! Tindakan yang seharusnya disampaikan serius seharusnya tidak diakhiri dengan candaan. Mungkin untuk mengentengkan penonton, tapi itu malah membuat penonton tidak mendalami apa pesan dari adegan tersebut. Dan ada satu hal lagi. Anime ini diakhiri dengan episode yang tidak tamat, gantung, tidak bagus. Atau karena sudah tidak ada duit lagi, atau ratingnya turun. Bukan urusan saya. Lalu, tokoh utamanya tidak ada kemajuan bermain bola basket. Ini bertema bola basket atau percintaan? Kenapa yang ada hanya kisah cinta? Sakuragi. Rambutnya merah. Apa itu? Mau ikut Elvis Presley? Atau Susi? Tidak bagus. Sakuragi. Bayangkan, jika cinta kita ditolak 50 kali, bukan hanya 1, 2 atau 3, 50 kali. Bukan main. Jika Sakuragi menyatakan cintanya pada semua perempuan di sekolahnya yang satu kelas atau satu angkatan dengannya, bayangkan, dia sudah menembak hampir seluruh perempuan yang ada di dekatnya. Bukan main. Tidak bagus. Lalu, sebegitu putus harapannya ke dia. Dengan begitu, dia sadar wajahnya pas-pasan, sehingga semua perempuan ditembak. Benar-benar tidak bagus. Tapi salut Sakuragi. Dia memang hebat. Hanya ada di anime saja. Berarti semua bohong. Tidak bagus. Ada-ada aja lagi nih si Miss. Kalau Sakuragi nggak kayak gitu, animenya bakal nggak seru. Ya kan Minasa? Apalagi ya ternyata yang namanya boys friendship itu dari dulu tuh emang udah rame banget. Apalagi di anime ini, boys friendship itu kelihatan dan kental banget. Misalnya contohnya bisa kita ambil dari Sakuragi dan Miyagi. Mereka jadi ngerasa senasib karena mereka udah ditolak cewek berulang kali. Jadi mereka terus-terusan gitu dan akhirnya mereka tuh saling setia satu sama lain gitu. Oke, kental banget boys friendshipnya. てめえなんかにつまんねえ話を笑いたきゃ笑いやがれ。わかるあわかるぜその気持ちおおおおで今日もやるぜ花道。おう亮太くん男たちは分かり合ったのだ。君のこれは一体。花道、俺たちにはバスケがあるさ。 Nah, dengan selipan-selipan komedi, anime Slam Dunk ini jadi terkesan lebih ringan dibandingkan dengan anime bertema sama yang lainnya. Karakternya juga bisa dibilang unik dan gak berlebihan. Misalnya, kita ambil contoh dari Sakuragi. Ketika dikatakan dia bisa lompat tinggi, ya ketika di dunia nyata, ya dia bisa lompat tinggi seperti manusia biasa. Bukan dia punya kekuatan super, kekuatan sakti, atau apalah kayak gitu, gak ada. Dan ketika dikatakan juga kalau dia bisa ngedangnya itu dia berproses. Dari satu episode ke episode berikutnya, dia belajar, dimarahi, dipukul, dia pantang mundur. Nah, jadi kalau menurut aku sayang banget kalau anime ini tuh
tamat gitu aja dan gantung, nggak jelas banget endingnya gitu. Jadi I hope minasan semua lanjut lagi lihat mangganya supaya animenya tuh nggak kerasa gantung. Dan oh ya minasan, udah pada lihat belum Slam Dunk yang high definition? Kalau nggak salah itu tuh yang buat memperingati tayang perdana di TV kalau nggak salah. Yang iya udah 20 tahun loh, gila hebat banget. Jangan lupa buat nonton itu di TV supaya setidaknya kita bisa bantu Slam Dunk. Selain kita bisa bantu Slam Dunk ya, walaupun animenya gantung bisa sedikit terjawab lah animenya gitu. Jadi I hope minasan semua nonton dan jangan lupa buat baca dan baca manganya supaya nggak kerasa banget gantungnya. Oke? Wah, arigato kamera girls. Snack for today. Wah, Chocobos. Cocok nih buat nonton Slam Dunk. Bisa nonton sambil nyemil. Jadi Mina, menurut aku story point Slam Dunk adalah dari 5. Why? Karena no comment. Ceritanya bagus dan selalu diselip-selip dengan komedi-komedi yang masih fresh. Jadinya oke. Loh, Van, bukannya lagi diet? Apa? Basket? Diet, Van, diet. Ah, diet. Diet. Mina, dan menurut aku karakter poinnya dari Slam Dunk adalah 4 dari 5. Alasannya karena karakternya di sini bisa jadi panutan bagi penontonnya. Jadi penanaman karakter-karakternya itu bagus. Lalu menurut aku rekomendasi tontonannya alias must watch pointnya adalah 4,5 dari 5. Alasannya adalah karena Slam Dunk ini adalah pionir dari anime-anime bertema basket yang lainnya. Jadi ya emang mesti ditonton animenya gitu. Loh, Van, kan tadi katanya lagi diet. Apa? Basket? Oh ya minasang, jangan lupa juga buat subscribe dan follow kita di sini. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau aku dan Miss Isis punya salah-salah kata ke kalian semua minasang. Dan jangan lupa juga buat saksiin Otakon di YouTube channel Poye TV setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Aishite kurete arigatou gozaimasu minasang. With me Fanny.